Sobat Insta, suatu malam seorang pemuda naik sepeda motor dan menuju ke sebuah pegunungan. Dalam kondisi yang gelap, pemuda itu tetap menaiki sepeda motornya dan tiba-tiba sepeda motornya oleng begitu. Kemudian terjatuhlah dia ke sebuah jurang di dekat gunung itu. Karena dalam kondisi gelap, dia jatuh dan berteriak, dan untung saja dia tersangkut di dalam dahan sebuah pohon begitu. Dalam kondisi yang terjepit seperti itu, ataupun kondisi yang membahayakan itu, dia teringat Tuhannya. Lalu dia memanggil, "Tuhan, tolong saya, ini mau mati nih. Tuhan tolong supaya saya nggak mati, karena saya masih kuliah, belum selesai. Saya harus kuliah lagi," gitu. Lalu ada suara yang datang pada waktu itu. "Kalau kamu pengen selamat, jatuhkanlah dirimu, jatuhkanlah tubuhmu ke bawah." Mendengar suara itu, si pemuda ini protes. "Kok begitu? Tuhan jahat sekali. Ini kan jurang, masa saya suruh jatuhkan diri saya, nanti saya mati dong. Saya tidak mau mati sekarang," gitu ya. Kemudian suara itu juga tetap berkata, "Kalau kamu pengen selamat, jatuhkanlah dirimu sekarang. Yakinlah apa yang saya katakan. Percaya ya apa yang saya katakan. Jatuhkanlah dirimu sekarang. Kamu pasti selamat. Kamu tidak akan mati." Suara itu terus menggema. Dan mendengar suara yang seperti itu, pemuda ini tetap kekeh, tetap protes. "Tidak, aku tidak mau menjatuhkan diriku saat ini. Aku nggak mau mati. Paling-paling ini Tuhan bohongin saya," dan lain sebagainya. Dia marah kepada Tuhan. Karena kekekehan hatinya dan kekeras kepalaan si pemuda ini, Tuhan berkata, "Ya sudah, kalau kamu nggak mau percaya perkataanku, ya sudah, kamu bergelantungan saja di situ terus." Kemudian si pemuda itu tetap kekeh dan bersikeras, dia tetap bergelantungan di dahan itu sampai pagi. Nah, ketika pagi, maka ada cahaya dan kelihatan. Setelah pagi itu, pemuda itu baru melihat ternyata jarak dia bergelantungan itu dengan bawah, dengan tanah itu hanya kurang dari 1 meter, mungkin setengah meter. Dan melihat itu, betapa kagetnya dia. Oh, ternyata nggak dalam, hanya setengah meter atau 1 meter kurang. Kalau begitu sebenarnya saya jatuhkan diri aja nggak apa-apa, mau cuman cetek begitu, nggak dalam. Berarti aku kemarin itu ngeyel sama Tuhan. Aku bersikeras, aku tidak mau mempercayai perkataannya. Ini ada satu cerita di mana pemuda yang tidak mau percaya, tidak mau beriman, atau tidak mempercayai perkataan. Nah, Sobat Insta semuanya, dalam kehidupan ini kadang-kadang memang kita diizinkan Tuhan untuk mengalami persoalan, entah itu karena Tuhan mengizinkan kita memiliki masalah atau karena kecerobohan kita. Kadang-kadang juga seperti itu. Kita mendapatkan masalah karena kecerobohan kita, kekurang telitian kita, atau memang keteledoran kita. Nah, itu harus dievaluasi. Tapi yang jelas dalam segala kehidupan, dalam segala keadaan, termasuk keadaan yang membahayakan, terjepit, apakah kita masih percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan menolong kita? Apakah kita masih yakin bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan? Dia akan melindungi kita? Maka iman sangat penting, iman kepada Tuhan yang hidup itu sangat penting bagi orang percaya. Yohanes 3:36 berkata, "Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Pertanyaannya sederhana, apakah kita mau memperoleh hidup yang kekal atau kita mengalami murka Allah? Tentu sebagian kita semuanya ya pasti
akan menjawab, saya ingin beroleh hidup yang kekal. Kalau kita ingin beroleh hidup yang kekal, ya percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesederhana itu. Jadi iman itu sangat penting bagi kita semuanya. Mari kita gunakan iman kita. Kita yakin, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang hidup. Dia akan selalu memimpin kita, sehingga kita juga harus taat dan tunduk untuk di bawah pimpinannya. Jangan merasa paling tahu, jangan ngeyel kepada Tuhan dan berargumentasi tanpa pemikiran yang jelas seperti pemuda tadi. Tapi sebaliknya, marilah kita tundukkan hati kita, iman kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, kita taat kepadanya, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Jangan sampai sebaliknya kita malah mendapatkan murka Allah. Itu sangat berbahaya. Ingat sobat terkasih semuanya, mari kita beriman kepada Tuhan. Iman adalah hal yang kadang tidak nampak, tapi berdampak. Sekali lagi, iman adalah hal yang kadang tidak nampak, tapi berdampak. Kadang tidak kelihatan, tidak bisa kita lihat, tapi akan berdampak, akan berpengaruh dalam diri kita. Maka hiduplah dalam iman kepada pribadi yang benar, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Jangan ngeyel, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, perkataan Tuhan. Hiduplah beriman kepadanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam inspirasi untuk kita.